Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizky dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kehidupan sosial di Kerajaan Majapahit. Sebelum memasuki materi kehidupan sosial, saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi atau akhir abad ke-13 Masehi. Lalu, asal-usul nama Kerajaan Majapahit. Nama Kerajaan Majapahit sendiri diberikan oleh sang pendiri, Raden Wijaya, yang menamainya dari sebuah buah yang rasanya pahit, yang bernama Maja, sehingga muncullah nama Majapahit. Lalu di sini ada sedikit informasi mengenai lokasi dan bukti-bukti Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki pusat pemerintahan di Jawa bagian timur, tepatnya di sepanjang Sungai Brantas. Lalu ada sumber utama Kerajaan Majapahit, yang merupakan Kitab Pararaton, Nagara Kertagama, dan catatan dari Tiongkok. Dan bukti sejarah Kerajaan Majapahit bisa kita telusuri di situs Rawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Lalu, sekarang kita masuk ke materi kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Yang pertama, di sini masyarakat Kerajaan Majapahit sudah mengenal sistem kasta seperti India karena Kerajaan Majapahit memiliki latar belakang Hindu, yang dimana terdapat 4 golongan seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Seperti yang kita ketahui, bahwa Brahmana yang merupakan golongan pendeta atau pemuka agama, Ksatria yang merupakan golongan penerus raja atau pewaris raja, dan Waisya yang merupakan golongan pedagang dan petani, dan Sudra yang merupakan golongan budak. Tetapi selain 4 golongan tersebut, terdapat golongan lain, yaitu Kandala, Melka, dan Tuka, yang merupakan golongan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit. Lalu yang ketiga, terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan pekerjaannya. Umumnya masyarakat Kerajaan Majapahit bekerja sebagai petani, sisanya sebagai pedagang dan pengrajin. Lalu yang keempat, selain dalam bidang pertanian, mereka juga mengembangkan dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Barang utama yang diperdagangkan ada rempah-rempah, kayu cendana, beras, timah, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini di sana mereka sebagai wanita sangat diharuskan untuk melayani suami dan tidak bisa ikut campur dalam hal apapun. Bahkan Kerajaan Majapahit sendiri memiliki perundang-undangan sendiri mengenai pergaulan bebas antara pria dan wanita. Undang-undang ini bertujuan untuk menghindari adanya pergaulan bebas antara pria dan wanita. Lalu yang ketujuh, Kerajaan Majapahit duduk tidak menggunakan bangku, tidak menggunakan ranjang, dan makan tidak menggunakan supit. Hal tersebut diceritakan oleh warga Trowulan. Dan yang kedelapan, masyarakat suka memakan sirih dan pinang sepanjang hari. Bahkan ketika tamu datang, mereka tidak menyuguhkan teh ataupun air, melainkan sirih dan pinang. Lalu yang kesembilan, saat bulan purnama, mereka senang bermain bersama disertai nyanyian bergiliran antara kelompok laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui bahwa masa keemasan Kerajaan Majapahit terjadi pada saat masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan Hayam Wuruk dibantu oleh seorang patih yang bernama Gajah Mada yang terkenal akan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang berisi ia berjanji untuk tidak berhenti berpuasa sebelum ia menyatukan Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, penduduknya telah memakai kain dan baju, kaum laki-laki berambut panjang dan diurai, dan yang perempuan mereka menyanggul rambutnya atau disanggul. Dan mereka juga memiliki mata uang sendiri, yaitu bernama gobok, yang merupakan alat jual beli perekonomian. Dan segitu saja materi mengenai kehidupan sosial Kerajaan Majapahit yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Mengenai materi ekonomi dan budaya akan disampaikan oleh teman kelompok saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refkansa Salma dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Perkembangan kebudayaan Kerajaan Majapahit dapat diketahui dari peninggalan candi-candinya. Peninggalan candi-candi Kerajaan Majapahit dapat diketahui. Yang pertama ada Candi Panantaran dari Blitar. Yang kedua ada Candi Tegawangi dari Kediri. Yang ketiga ada Candi Sawentar dari Blitar. Yang keempat ada Candi Sumberjati dari Blitar, dan sebagainya. Pola tata masyarakat dapat diketahui dari lapisan-lapisan masyarakatnya. Yang pembedanya yaitu bersifat statis. Walau di Majapahit memiliki 4 kasta, salah satunya di India yang dikenal dengan caturwarna yang bersifat teoritis. Pola ini dibagi dalam 4 golongan masyarakat. Yang pertama ada Brahmana, kedua ada Ksatria, ketiga Waisa, keempat Sudra. Adapun golongan terluar yaitu Candala, Melecha, dan Tucha yang termasuk golongan terbawah. Brahmana atau kaum pendeta memiliki kewajiban yaitu belajar, mengajar, bersatu dengan Brahmana atau Tuhan. Kedua ada Ksatria. Ksatria merupakan keturunan atau pewaris tahta raja. Kerajaan terdahulunya memiliki tugas yaitu memerintah tanpa pemerintah. Ketiga ada Waisa. Waisa merupakan masyarakat yang menekuni bidang perdagangan dan pertanian. Keempat ada Sudra. Sudra merupakan golongan terbawah dari caturwarna. Ia memiliki kewajiban yaitu mengabdi kepada kasta yang lebih tinggi. Adapun golongan terbawah yang tidak termasuk caturwarna yaitu Candala. Candala merupakan hasil perkawinan dari golongan laki-laki Sudra dan 3 golongan wanita yaitu Brahmana, Waisa, Waisa. Yang kedua ada Melecha. Melecha adalah golongan dari semua area tanpa memandang warna dan bahasa. Ia tidak termasuk agama Hindu. Dan yang ketiga ada Tucha. Tucha merupakan golongan yang sangat merugikan masyarakat. Salah satu contohnya adalah para penjahat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miko dari kelompok 6 akan melanjutkan materi kehidupan budaya Kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman awal Majapahit antara lain sebagai berikut. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365, isinya menceritakan hal-hal sebagai berikut. Sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit dengan masa pemerintahannya. Keadaan kota Majapahit dan daerah-daerah kekuasaannya. Kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk ketika berkunjung ke daerah kekuasaan di Jawa Timur beserta daftar candi-candi yang ada. Kehidupan keagamaan dengan upacara-upacara saklarnya, misalnya upacara serada untuk menghormati roh Gayatri dan menambah kesaktian raja. B. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab tersebut berisi riwayat Sutasoma, seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha. Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Kitab tersebut berisi tentang riwayat raja raksasa yang berhasil ditundukkan oleh Raja Arjuna Sasrabahu. Kitab Kunjara Karna dan Partajina. Tidak jelas siapa pengarangnya. Kitab itu berisi kisah raksasa Kunjara Karna yang ingin menjadi manusia, dan pengembaraan Pandawa di hutan karena kalah bermain dadu dengan Kurawa. Sedangkan karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman akhir Majapahit antara lain sebagai berikut. Kitab Pararaton isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Kitab Sudayana isinya tentang peristiwa Bubat. Kitab Sorandakan isinya tentang pemberontakan Sora. Kitab Ranggalawe isinya tentang pemberontakan Ranggalawe.
Kitab Panji Wijaya Krama isinya riwayat R. Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit. Kitab Usana Jawa isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Kitab Tantu Panggelaran tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di samping seni sastra, seni bangunan juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi didirikan dengan ciri khas Jawa Timur, yaitu dibuat dari bata, misalnya Candi Panataran, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabu, dan Gapura Bajang Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Kaila Reviana Destianti dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi Kerajaan Majapahit. Adapun sistem perekonomian yang dijalankan di Kerajaan Majapahit adalah sistem agraris dan perdagangan. Pada masa itu, ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang, tepatnya sejak abad ke-8 atau zaman Kerajaan Medang yang menggunakan keping emas dan perak. Kemudian pada tahun 1300 pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng. Uang ini adalah berupa keping uang berbahan tembaga yang diimpor dari Cina. Adapun alasan penggunaan koin tersebut tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Namun para ahli menduga bahwa hal itu disebabkan oleh semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit. Tujuannya agar pecahan kecil tersebut dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Karena untuk sekedar belanja saja menggunakan uang emas dan perak tentunya terlalu mahal. Jadi penggunaan koin tembaga import kala itu adalah pilihan yang cukup masuk akal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budiman dari kelompok 6. Catatan sejarah mengenai skala ekonomi Jawa pada masa Kerajaan Majapahit dapat dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Pada prasasti Canggu 1358 misalnya, disebutkan ada 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri Mandala, Jawa. Kemudian ada berbagai pekerjaan rakyat Majapahit kala itu, seperti pengrajin emas dan perak, penjual minuman hingga tukang daging. Ini membuktikan bahwa penduduk bermata pencaharian selain agraris semakin bertambah di era Kerajaan Majapahit. Berdasarkan catatan sejarah dari pedagang Tiongkok Wang Tangyuan, komoditas utama ekspor Jawa saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakatua. Kemudian, untuk komoditas impornya adalah berupa mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Kala itu, mata uang yang digunakan dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.